Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini Pak Sogir akan menjelaskan tentang ciri-ciri hewan yang boleh dikurbankan. Ya, yang pertama adalah sehat, ya, secara fisik. Nah, bisa dilihat ya, mata, hidung, terus badannya semuanya komplit ya, tidak ada kurang satu apapun. Telinganya pun lengkap. Yang kedua adalah cukup umur. Bisa dilihat dengan melihat giginya. Giginya di sini sudah cukup, ya, sudah cukup umur. Itu sudah menandakan ini umur sampai 1,5 tahun, ya. Nah, yang ketiga, kambingnya harus lulus uji kesehatan. Jadi kambing ini harus lulus kesehatan dengan menunjukkan surat dari dinas kesehatan. Yang ketiga, lincah, ya. Nah, lincah di dalam artian tidak murung, kambingnya tidak stres. Ya, kalau kambingnya sudah stres tidak boleh dijadikan hewan kurban. Jadi seperti itu ya. Ciri-cirinya yang pertama adalah sehat secara jasmaninya. Ya, bisa dilihat dari anggota badannya yang lengkap. Ya, matanya tidak belekan, tidak sakit. Ya, hidungnya tidak beringus, ya, giginya juga sudah mulai carang, itu menandakan 1,5 tahun, ya. Kupingnya juga lengkap, ya, seperti ini, dan semua anggota tubuhnya lengkap, tidak kurang satu apapun. Nah, jadi itu ya ciri-ciri hewan kurban yang baik. Jadi, kalau ayah bunda memilih hewan kurban harus sehat secara jasmani dan rohaninya hewan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kena ada darahnya muncrat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Teman-teman semua, tadi sudah kita saksikan penyembelihan hewan kurban di Sekolah Salman Al Farisi. Penyembelihan kurban tahun ini tentu sangat berbeda dari penyembelihan di tahun-tahun sebelumnya yang biasa kalian semua bisa menyaksikan bersama Bapak dan Ibu guru. Namun hari ini kita semuanya menyaksikan melalui tayangan video yang hari ini kalian saksikan. Nah, teman-teman semua, dari momen Idul Adha, pelaksanaan ibadah haji maupun kurban, ini tidak lepas dari meneladani kisah sirah atau sejarahnya para rasul dan nabi Allah, termasuk di momen Idul Adha dan kurban ini yang biasa kita pelajari, teladani adalah kisah kesabaran, keikhlasan dan ketakwaan Nabiullah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Anak-anakku, perlu kita pelajari, teladani dari kisah para rasul, termasuk tadi yang Pasep ceritakan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dalam penyembelihan hewan kurban. Pasep mengajak mari kita sama-sama bersabar meskipun kita belajar di rumah, ikhlas kita meskipun senantiasa berada di rumah, dan mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berbakti kepada ayah dan bunda. Ya, teman-teman semua, ayah dan bunda, Pasep ucapkan jazakumullahu khairan katsira, termasuk yang telah mengorbankan hewan kurbannya di sekolah kita tercinta, di Sekolah Salman Al Farisi. Mudah-mudahan kita berharap tahun depan kita sama-sama melaksanakan hewan kurban dengan kondisi yang lebih baik lagi. Itu saja dari Pasep. Pesan Pasep ini mewakili seluruh guru di SD Salman Al Farisi. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat, sehat, dan fokus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 1 Agustus 2020 kita di SD Salman mengadakan acara Hari Raya Idul Adha 1441. Alhamdulillah, hari ini acaranya berlangsung dengan lancar, baik dan hikmat. Ada beberapa kurban dari teman-teman sekolah. Hari ini Bunda Akira bersama beberapa abi dan guru beserta Pak Asep melakukan acara syukuran di sekolah SD Salman Al Farisi. Teman-teman di rumah pasti sudah tahu ya makna dari Idul Adha ini. Teman-teman pasti sudah tahu cerita mengenai Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Kenapa sih Nabi Ibrahim kok menyembelih putranya, putra kesayangannya? Ini adalah salah satu ujian ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji ketakwaan dari Nabi Ibrahim. Namun pada waktunya Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing. Jadi ujian ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah itu sangat besar. Sama halnya dengan teman-teman yang ada di rumah. Itu adalah salah satu ujian kita di saat pandemi ini. Ketakwaan kita diuji sama Allah. Apa sih ketakwaan kita yang diminta sama Allah? Yaitu kesabaran.
kesabaran teman-teman untuk belajar dari rumah, kesabaran ayah dan bunda di rumah untuk menemani teman-teman kecil untuk melakukan pelajaran dari rumah. Semuanya kita diuji di sini, ketakwaan kita, keikhlasan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ujian ini kita semua akan menjadi anak-anak yang lebih baik, ayah bunda yang lebih baik, ayah bunda yang lebih sabar, abi dan bunda guru juga yang sudah bekerja keras, berkorban waktu, berkorban ilmu untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman di rumah. Jadi mari kita sama-sama menghadapi dengan rasa ikhlas, berkorban waktu. Teman-teman di rumah, walaupun kita belajar dari rumah, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik apapun yang diberikan oleh abi dan bunda guru. Jangan khawatir mengenai nilai. Yang penting teman-teman menikmati, ceria, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, hari ini telah dilaksanakan pemotongan kurban di SD Salman Al-Farisi sebanyak 5 ekor kambing. Subhanallah, beruntung sekali bagi orang-orang yang hari ini telah melaksanakan kurbannya. Kurban ini bukan hanya sekedar pemotongan kambing belaka, kurban ini bukan hanya sekedar pemotongan sapi belaka, namun dalam kurban ini ada hikmah yang luar biasa. Adapun hikmahnya 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doamu pasti dijabah. Ini dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa anaknya yang masih bayi, membawa istrinya yang baru melahirkan, dibawa ke sebuah lembah padang pasir namanya. Di sebuah lembah itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan diperintahkan untuk meninggalkan anaknya yang masih bayi Ismail. Namun karena itu adalah perintah Allah, ditaatilah oleh Nabi Ibrahim. Ketika hendak meninggalkan keduanya, Nabi Ibrahim berjalan. Dan saat itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati rizqan lakum. Itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau hendak meninggalkan anak dan istrinya. Dan kota itu hari ini menjadi kota yang aman sesuai dengan doanya Nabi Ibrahim. Allahumma ij'al, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jadikanlah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Dan sampai hari ini kota Mekah itu kota yang aman, dan buah apa yang tidak ada di sana? Subhanallah, doanya yang dipanjatkan ribuan tahun lalu, tapi sampai hari ini doanya masih berjalan sampai hari ini. Subhanallah. Itu hikmah yang pertama. Berdoalah selalu kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Hikmah yang kedua, jagalah lisan. Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang dermawan. Dalam setiap tahunnya Nabi Ibrahim selalu dia menyembelih 1000 ekor sapi, bahkan 1000 ekor unta. Namun ketika itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Dan ketika itu Nabi Ibrahim terucap di dalam hatinya, ia mengatakan, jangankan untuk memotong seekor sapi atau unta, bahkan kalaupun aku harus memotong anakku, akan kukorbankan. Namun ternyata setelah lama Nabi Ibrahim memiliki anak. Pada malam tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, Nabi Ibrahim bermimpi diminta untuk menyembelih anaknya. Ditagihlah dari ucapan itu. Itulah salah satu, kita mesti menjaga lisan kita. Walaupun hanya tersirat di dalam hati, mesti harus dijaga. Kemudian hikmah yang ketiga, kisah kurban ini adalah kisah ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ketika ayahnya mengatakan, ini
aro fil manam azbahuka. Nabi Ibrahim saat itu mengatakan bahwa aku bermimpi untuk memotongmu. Namun apa jawaban Ismail saat itu? Tidak menolak sama sekali. Bahkan perintah untuk disembelih pun tidak menolak. Hanya apa? Karena patuh kepada orang tua. Subhanallah, ini kisah yang luar biasa, kisah yang agung. Maka patut kita contoh sebagai teladan bagi diri kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terima kasih, semoga kita semuanya dapat mengambil hikmah dari Idul Kurban ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.